Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini seperti yang sudah dijanjikan kemarin, kita akan membahas soal latihan kita, yaitu kemarin kita latihan soal tentang reaksi, eliminasi, dan oksidasi. Karena kemarin banyak yang belum mengerti, jadi kita jelaskan saja lewat video ini. Ibu jelaskan bagaimana cara menentukan reaksi, eliminasi, dan oksidasi. Seperti yang kita ketahui, reaksi eliminasi itu merupakan penghilangan suatu atom dan pembentukan rangkap. Nah, penghilangan suatu atom dan pembentukan rangkap, bagaimana maksudnya? Jadi untuk memudahkan kalian menjawab soal ini, kalian harus menjabarkan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk memudahkan kalian bisa menjabarkan rumus ini terlebih dahulu. CH3 berarti atom C mengikat 3 atom H. CH3, kemudian CH2, atom C mengikat 2 atom H. Dan CH3, atom C mengikat 3 atom H. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kemudian bagaimana eliminasi? Eliminasi penghilangan suatu atom dan pembentukan ikatan rangkap. Jadi atom mana yang harus kita hilangkan? Kita fokus ke dua atom ini, atom H, 2 atom H. Jadi awalnya di sini hanya rangkap satu, pembentukan, karena reaksi eliminasi itu pembentukan suatu rangkap. Jadi rangkap 1 ini akan berubah menjadi rangkap 2. Jadi bentuknya seperti ini. H kita tulis kembali, C, H. Ini tidak dituliskan lagi ya, karena dia sudah membentuk rangkap 2 di sini. Nah, rangkap pertama kan dia memiliki rangkap. Jadi karena ini 2 atom ini dilepaskan, maka dia membentuk rangkap 2 seperti ini. Kemudian C, H ini sudah diambil, H dan C, H 3 ini tetap, H yang ini tetap. Jadi hasilnya bagaimana? Kita lihat atom C yang pertama mengikat 2 atom H, berarti CH2, hasilnya CH2 rangkap 2, jangan lupa CH, karena atom ini hanya mengikat 1 atom H, berarti CH, dan CH3, atom C ini mengikat 3 atom H, jadi CH3 plus, kalian ada yang menuliskan plus H2 seperti ini. Ini ibu betulkan, dan seharusnya ini tidak dituliskan, cukup seperti ini saja, CH2 rangkap 2, CH dan CH3, karena atom ini sudah menjadi rangkap yang di sini. Begitu. Kemudian untuk yang nomor 2 bagaimana? Yang B, C2H5Br. Seperti tadi kita jabarkan terlebih dahulu, C2H5. Berarti C-nya ada 2, sedangkan H-nya ada 5. Kita tuliskan di sini 1 H, ini H. Nah, di sini kenapa seperti ini? Karena di sini C2 hanya 5, 1 2 3 4 5, jadi 5. Kemudian BR-nya kita tulis di mana? BR-nya kita tulis di sini. Kemudian mana yang akan dieliminasi? Jadi yang akan dieliminasi itu 2 atom ini, H dan Br. Jadi posisinya seperti ini, H, C, H, yang awalnya rangkap 1 menjadi rangkap 2, kemudian C, H, plus HBr. Plus HBr dari sini tadi seperti ini tadi, plus H2 di sini plus HBr. Seperti ini ya. Jadi hasilnya itu CH2
CH2 rangkap 2 CH2 plus HBr. Jadi ini ya hasilnya CH2 rangkap 2 CH2 plus HBr. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal oksidasi, di mana soal kedua ini setarakan reaksi pembakaran oksidasi berikut. Nah, kalian banyak salah di soal menyetarakan reaksi. Ibu lihat banyak sekali dari kalian yang salah menentukan berapa banyak atom O-nya di situ. Kemudian kemarin ada yang bertanya, Bu, kenapa kok di soal ibu CO? Kenapa bukan CO2? Karena reaksi pembakaran itu atau reaksi oksidasi itu dibagi menjadi dua. Kalau reaksi pembakaran tidak sempurna, ini contohnya pembakaran reaksi tidak sempurna, dia menghasilkan karbon. Kita lanjutkan karena dia menghasilkan CO plus H2O. Jadi ini merupakan contoh pembakaran tidak sempurna. Ingat, menghasilkan CO dan plus H2O. Pembakaran tidak sempurna. Kemudian, Bu, bagaimana kalau pembakaran sempurna? Kalau pembakaran sempurna, dia menghasilkan CO2 plus H2O. Jadi mengertikan bagaimana, kenapa dia CO bukan CO2. Jadi jenis reaksi pembakaran itu ada dua macam, reaksi pembakaran tidak sempurna dan pembakaran sempurna. Ini salah satu contoh pembakaran tidak sempurna. Nah, oke, jelas. Selanjutnya kita lanjutkan. Bagaimana sih menyetarakan reaksinya? Di sini kalian banyak sekali yang salah dalam menyetarakan reaksi. Nah, pertama kita lihat dulu atom C. Di sini kita lihat atom C-nya sebelah kiri, atom C-nya ada 8. 8 ya atom C-nya, bukan 18 tapi 8 yang di depannya. 8. Kemudian kita lihat atom C yang di sebelah kanan ada berapa? 0 kan? Nggak ada. Jadi bagaimana? Kita setarakan. Di sini kita isikan 8 karena atom C-nya di sini 8. Jadi kita isikan di sini 8. 8. Kemudian kita lihat lagi atom H. Atom H di sebelah sini ada 18. Kemudian sedangkan atom H di sebelah sini hanya ada 2. Untuk mencapai 18, maka di sebelah sini kita harus isi angka berapa supaya menghasilkan angka 18 seperti atom H yang di sebelah kiri. Jadi 2 kali berapa hasilnya 18? Jadi 9. 2 kali 9 hasilnya 18. Jadi di sini kita isikan 9. Nah, jadi 18. Karena atom H-nya sudah setara, atom C-nya sudah setara. Jadi kita lihat selanjutnya atom O. O di sini ada 2. Kita lihat di sini ada berapa? Dan ternyata atom O di sini ada 8. Di sini ada 8. Jadi kita tuliskan O sama dengan 8. Kemudian O yang di sini ada berapa? O yang di sini ada 9. Jadi 9 di sini. O di sini ada 9. Ini ya. Kalau ini nomor H, bukan nomor O. Jadi ini ada 9. O-nya sama dengan 9. Nah, jadi 8 tambah 9 sama dengan 17. Jadi jumlah keseluruhan atom O di sini ada 17. Nah, bagaimana kalian bisa mendapatkan hasil atom O-nya? Banyak yang di sini menyebutkan 13. Karena kalian di sini mengisi angka 4 bukan angka 8, makanya kalian banyak yang salah. Nah, sudah selesai. Nah, jadi atom O yang di sebelah sini 17. Kemudian kita lihat di sini O-nya ada 2. Nah, untuk angka 2 supaya O yang di sini 17 bagaimana? Jadi kita tuliskan di sini
Jadi di sini 17/2. Bu, kok bisa 17/2? Karena 17/2 dikali 2 hasilnya itu 17. Nah, kalau kalian tidak mau bentuk pecahan seperti ini, jadi semua reaksi ini kita kalikan dengan 2. Jadikan semua ini kita kalikan dengan 2. Kalikan dengan 2. Nah, seperti ini ya misalkan. Jadi kita kalikan dengan 2, ini kalikan dengan 2, jadi hasilnya 2C8H18 bentuk gas. Kemudian 2 dikali 17/2 dikali 2 hasilnya 17 O2 bentuk gas. Kemudian 2 dikali 8 CO, berarti 2 dikali 8 sama dengan 16 CO. Nah, 16 CO. Kemudian 2 dikali 9 H2O sama dengan 2 kali 9 18 H2O. Nah, jadi hasil reaksinya itu seperti ini. Kita lihat. Nah, 2C8H18 plus 17O2, hasil reaksinya 16CO plus 18H2O. Nah, jadi ini sudah setara kan antara ini dengan ini. Jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang B. Nah, yang B sama seperti tadi, kita harus mereaksikan yang kiri, reaksi yang kiri dan kanan harus setara. Pertama kita lihat atom C. Atom C di sini memiliki 2. Sedangkan atom C yang di sini memiliki 2. Sedangkan atom C yang di sini 0, berjumlah 0. Nah, jadi bagaimana biar setara sama seperti tadi? kita setarakan. Di sini kita isi 2, angka 2. Nah, jadi di sini angka 2. Kemudian kita lihat atom H. Di sini atom H-nya memiliki 6. Kemudian sedangkan yang di sini atom H-nya hanya 2. Jadi supaya setara dengan sini, angka berapa dikalikan 2 hasilnya 6, yaitu angka 3. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian atom C dan H-nya sudah setara. Kemudian kita lihat atom O. Nah, kalian banyak salah menentukan, sekali lagi kalian banyak salah dalam menentukan jumlah O-nya berapa. Jadi kita lihat di sini jumlah O-nya berapa. O di sini ada 4. 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi O sama dengan 4. Dan di sini O-nya ada berapa? O-nya di sini ada 3. Ini 3 ya, O-nya di sini yang 3. O sama dengan 3. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Jumlah total O-nya di sebelah sini yaitu ada 7. Sedangkan kalian banyak menuliskan jumlah O-nya ada 10. Kemudian O di sini angka sudah 7. Jadi kita lihat di sini. O di sini ada berapa? Bagaimana? Jadi 7/2. Jadi 7 dikali 2/2 sama dengan hasilnya 7 ya. Nah, sama seperti tadi, kemudian kita kalikan semuanya dengan 2. Jadi di sini hasilnya 2C2H6 dalam bentuk gas ditambah 7/2 dikali 2 hasilnya 7O2 dalam bentuk gas, menghasilkan 2 dikali 2 sama dengan 4CO2 dan 2 dikali 3 hasilnya 6H2O. Nah, jadi ini hasil penyetaraannya.
Langsung saja selanjutnya kita masuk ke nomor yang C, dimana soalnya NaOH Aki plus H2SO4 Aki, hasil reaksinya Na2SO4 Aki plus H2O. Muat lagi. Nah, ya ibu lupa tadi. Nah, ini merupakan jenis reaksi pembakaran yang sempurna karena dia menghasilkan CO2 plus H2O. Ini contoh yang sempurna. Kita lanjutkan. Di sini NaOH kita setarakan. Atom di sininya Na-nya ada berapa dan di sininya ada berapa? Di sini Na-nya ada 2, sedangkan di sini 0. Jadi di sini kita isikan 2. Nah, kemudian kita lihat hanya di sini hanya ada 2. Jadi di sini hanya ada 2. Kemudian ini sudah setara ya. SO4 sudah setara, SO4 sudah setara. H-nya juga sudah. Kemudian H-nya juga sudah 2. Jadi sudah setara. Kemudian kita lihat atom O. Nah, atom O di sini atom O di sini jumlahnya ada 2. Ini O di sini ada 2. Nah, jadi O di sini ada 2. Nah, baiklah kita lanjutkan. Jadi di sini atom O-nya, ada 4, ini 4. Kemudian di sini ada 2. O-nya ada 2. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan O-nya 6. Di sini juga, di sini O-nya ada 2 dan di sini O-nya ada 4 ini. O sama dengan 4, jadi 6. Nah, jadi sudah setara kan reaksi ini. Jadi hasilnya itu, oh ya, ini mohon maaf tadi atom H-nya. Di sini atom H-nya itu ini 2, jadi ini 2, jadi atom H-nya di sebelah sini ada 4. Sedangkan di sini hanya 2. Jadi untuk 4 kita isikan di sini nomor 2, jadi 2H2O. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya 2NaOH Aki plus H2SO4 Aki menjadi Na2SO4 Aki plus 2H2O. Nah, jadi ini hasil penyetaraannya seperti ini ya. Jadi sekian penjelasan dari Ibu. Mungkin ini penjelasan terakhir. Jika kalian masih ada yang belum mengerti, boleh silahkan bertanya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.